yang menjadi korban KDRT oleh suaminya justru dijadikan tersangka dan ditahan polisi. Peristiwa ini bermula dari adik korban yang mengunggah cerita kakaknya di media sosial hingga menjadi viral. Kepolisian Metro Depok katakan jika saat ini kedua belah pihak saling lapor dan keduanya telah menjadi tersangka. Dua-duanya semua sudah ditetapkan sebagai tersangka juga. Kemudian pada saat RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut. Ditetapkan semua sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga harus melakukan operasi. Tidak ada rekomendasi dari rumah sakit. Polisi mengungkap suami istri terlibat pertengkaran dan berujung saling serang antara keduanya. Setelah pertengkaran itu, kedua belah pihak saling melapor ke polisi. Polisi telah mencoba restorasi justice kepada kedua pihak, namun karena salah satu tidak kooperatif, kasus ini kini masih dalam penanganan unit PPA Satreskrim Polres Metro Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. 3 unit rumah di Kelurahan Kelapa 3, Tanjung Karang, Pusat Bandar Lampung dengan cepat hangus terbakar. Material rumah yang didominasi oleh kayu menyebabkan kobaran api cepat membesar dan menghanguskan rumah. Dinas Pemadam Kebakaran dari Kota Bandar Lampung menerjunkan 4 unit mobil pemadam dan membutuhkan waktu 1 jam untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari rumah milik Nasruddin yang tiba-tiba saja membesar. Api kemudian menjalar ke 2 rumah lain yang letaknya berdekatan. Data yang kita miliki ada 3 rumah yang terbakar, 1 rumah 2 lantai, kemudian 1 rumah 2 rumah. Nah, Pak, ini kan jadi kebakaran yang kedua ya Pak ya untuk di hari ini Pak. Mungkin ini dari kita sendiri seperti apa sih Pak himbauannya kepada masyarakat? Ya tentunya kita tidak artinya mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa hati-hati, tidak terdampak bila ada yang memainkan api atau membakar sampah tidak boleh ditinggal. Kebakaran diduga akibat seorang anak yang bermain korek api di lantai 2 rumah milik Nasruddin. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Aksi ricuh unjuk rasa di depan kantor desa Aikmel, Lombok Timur berlangsung ricuh Rabu pagi. Dari rekaman video amatir warga, massa melempar batu dan botol ke kantor desa dan aparat keamanan yang mengawal aksi unjuk rasa. Bentrok antara pendemo dengan aparat keamanan tak terhindarkan saat massa mencoba menerobos untuk masuk ke kantor desa. Massa menuntut pemerintah desa transparan dan mendesak kepala desa mundur dari jabatannya. Biar kepala desa itu mundur dari jabatannya, karena ada sesuai dengan janji politiknya, menjanjikan air gratis semuanya, beserta jalan-jalan mau diperbaiki, ternyata sebiji pun tidak ada yang pernah direalisasi. Kami selalu mengimbau kepada masyarakat yang melaksanakan unras, tidak ada yang anarkis. Namun tadi juga ada pelemparan sehingga kami bubarkan unjuk rasa itu dan kami suruh pulang. Dan sampai saat ini sudah aman dan mereka sudah pulang. Kepolisian juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk memediasi kedua pihak agar peristiwa tidak terjadi lagi. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Lamri Nurawang, iNews melaporkan. Daudi Ardiansah, 18 tahun warga desa Wono Ayu, Sidoarjo, Jawa Timur terkapar di jalan desa Sepande Candi. Korban mengalami luka akibat senjata tajam di sekujur tubuhnya akibat dikeroyok sejumlah orang. Oleh warga setempat, Daudi sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Korban kemudian dimakamkan pihak keluarga di TPU Desa Wono Ayu. Menurut ibu korban, Sri Wayati, anak laki-lakinya dianiaya hingga tewas. Korban pamit untuk menghadiri acara sholawatan di kawasan Porong. Sri Wayati baru mengetahui musibah yang menimpa anaknya setelah melihat unggahan video di media sosial. Sri berharap agar pelaku pengeroyokan segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pagi baru tahu, pagi 6:30 baru tahu saya. Mas, aku awak belum mas, aku
gak karuan tinggal aku. Apa ini harapannya? Saya ingin yang membunuh anak saya ketemu, Mas. Biar dia diadili. Saya nggak terima, Mas, anak saya dibuat seperti itu. Aparat Polresta Sidoarjo masih melakukan penyelidikan atas kasus ini untuk mengetahui motif pengeroyokan serta para pelakunya. Video amatir warga merekam saat petugas Polres Tebing Tinggi menangkap seorang pria yang diduga merupakan bandar narkoba di Jalan Ketumbar, Kelurahan Pulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Sejumlah anggota keluarga dari pria terduga bandar narkoba berusaha untuk menghalang-halangi petugas Polres Tebing Tinggi ketika hendak membawa pria itu. Bahkan sempat terjadi keriuhan saat terduga pelaku narkoba dimasukkan ke mobil patroli. Beberapa warga langsung mengadang mobil patroli, bahkan seorang perempuan nekat menaiki kap mobil polisi. Aksi keluarga ini berakhir setelah petugas bersikap tegas dengan membawa paksa seluruh yang terlibat ketika menghalangi petugas saat membawa terduga pelaku penyalahgunaan narkoba ke Mapolres. Pada saat melakukan proses penangkapan, kita dihalang-halangi oleh pihak keluarga dan masyarakat setempat, dan akan tetapi tersangka berhasil kita bawa ke Polres Tebing berikut barang bukti. Dan masyarakat yang keluarga yang menghalangi juga kita amankan untuk diproses selanjutnya. Selain memeriksa pria terduga bandar narkoba, polisi juga periksa keluarganya yang mencoba menghalangi petugas di Polres Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Dua pimpinan pondok pesantren di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi karena diduga mencabuli 3 santri yang masih di bawah umur. Modus pelaku dengan mengiming-imingi korban masuk ke surga jika melayani nafsu bejat pelaku. Kedua tersangka merupakan pimpinan pondok pesantren ternama di Lombok Timur. Satu pelaku ditangkap di Desa Kutaraja dan seorang lagi di Desa Sikur. Polisi mengamankan barang bukti berupa baju, rok, mukena, dan pakaian dalam korban sebagai barang bukti. Secara khusus kita melakukan pemantauan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Lombok Timur. Karena ini korbannya anak-anak, tentunya menjadi perhatian khusus kita semuanya, sehingga pada tanggal 6 Mei beberapa hari yang lalu kita melakukan asistensi, kita melakukan pengecekan secara mendetail terkait. Saat ini korban telah mendapatkan perlindungan dari LPSK. Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Seorang guru TK swasta di wilayah Bitung, Sulawesi Utara diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap salah satu siswanya yang masih berusia 5 tahun. Sebelumnya orang tua korban curiga dengan perilaku sang anak yang enggan pergi ke sekolah. Ibu korban kemudian menemukan sejumlah memar di paha korban. Saat dikonfirmasi oleh ibu korban, terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya dan menyebut memar terjadi saat korban sedang bermain bersama teman. Namun menurut korban, ia menderita memar karena dipukul oleh terduga pelaku menggunakan penggaris hanya karena korban tidak bisa membaca. Belum adanya kejelasan dari pihak sekolah maupun terduga pelaku, orang tua korban akhirnya melapor ke pihak kepolisian dan melakukan visum. Kejadiannya terjadi hari Jumat dan diketahui orang tua pada saat sore hari mandi. Karena sekolah tutup, datanglah hari Senin kemarin orang tua ke sekolah, tapi karena tidak terkomunikasi dengan baik, maka keluarga merasa keberatan dan melaporkan di Polres Bitung Senin kemarin. Katanya, ini kenapa dia jawab jujur, dia bilang, Miss ada pukul, kaget, dia bilang, Miss pukul karena apa? Dia bilang, Miss pukul karena saya nggak tahu baca. Anak umur 5 tahun. Miss pukul berapa kali? Banyak kali begini. Itu menurut pengakuan dari anak saya seperti itu. Guna mendalami adanya dugaan penganiayaan, unit PPA Polres Bitung telah menyita barang bukti berupa penggaris serta hasil visum. Selain itu, petugas turut memeriksa terduga pelaku beserta sejumlah saksi.
Seorang pengemudi ojek online diduga menyenggol penjual bakso keliling saat akan menyeberang jalan di Jalan Raya Hadi Supeni, Cangkiran, Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Usai menabrak, pengemudi ojek online langsung kabur. Akibat kejadian ini, penjual bakso mengalami luka melepuh di sekujur tubuh tersiram kuah panas. Korban bernama Ponidi, warga Kendal ini dirawat di Rumah Sakit Syaril Hospital Kendal. Itu adalah laka tunggal. Memang yang bersangkutan dikagetkan oleh adanya pengemudi lain yang melawan arus. Kemudian akibatnya terjatuh dan kuah baksonya menyiram punggung si tukang bakso. Korban sendiri dalam perawatan dan sudah ditangani oleh tim medis. Kasus kecelakaan ditangani oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Pengemudi ojek online yang sempat kabur akhirnya mendatangi korban untuk minta maaf dan bantu biaya pengobatan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Tim gabungan Basarnas, Polairut, dan TNI Angkatan Laut mencari sebuah kapal nelayan di perairan Maluku Utara. Pencarian dilakukan pasca tim SAR mendapat laporan ada sebuah kapal yang mati mesin. Setelah beberapa jam pencarian, tim SAR akhirnya menemukan kapal yang terombang-ambing dihantam gelombang. KM 2 Putra memulai pelayaran dari Pulau Bacan, Halmahera Selatan menuju Pulau Batang 2 Ternate. Di tengah perjalanan, mesin kapal tiba-tiba saja mati dan membuat awak panik. Pencarian terhadap kapal yang mengalami mati mesin. Dan pada pukul 6.45, kapal tersebut berhasil diketemukan dalam keadaan selamat. Dan saat ini kapal tersebut lagi dilaksanakan pendampingan oleh KN Pandu Dewanata. KM 2 Putra mengangkut 19 orang termasuk awak kapal. Tim SAR selanjutnya menarik kapal sampai ke pelabuhan Duva Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Puluhan pekerja dan pemilik tempat usaha berunjuk rasa saat pembongkaran ruko-ruko di kawasan Pluit Karangniaga, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Massa menggeruduk rumah ketua RT yang dianggap sebagai pemicu permasalahan. Ketua RT dinilai telah melaporkan kasus penyerobotan bahu jalan dan saluran air kepada pemerintah kota Jakarta Utara. Padahal kasus penyerobotan ini telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Akibat pembongkaran, pegawai tempat usaha mengaku kehilangan pekerjaan. Padahal mereka dibayar secara harian. Di sini kita udah ada kerjaan walaupun gaji seberapa. Tapi kalau dibongkar gimana? Kalau pemerintah terpaksa bongkar gitu loh, ya kan? Tapi ini dengan dibongkar ini abang terdampak gak bang? Ya terdampak lah, kita memang untuk kasih makan keluarga pakai apa? Tokonya tutup atau gimana bang? Ya tutup lah. Nah, kita kan kerja dibayar harian. Bang, tuntutan ke sini apa jadinya? Tuntutan ke sini kan ini kan usul dari RT, itu kan? Kenapa nggak dari awal pembangunan nggak dibongkar gitu loh? Setelah sekian lama baru ada kayak gini gitu loh. Pemkot Jakarta Utara membongkar 20 ruko yang menyerobot bahu jalan sekaligus menutup saluran air di Pluit Karangniaga, Penjaringan, Jakarta Utara.
Petugas gabungan dikerahkan, mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, hingga puluhan petugas PPSU. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus Nita itu kan gampang digoda ya, yang melibatkan anggota DPR menggegerkan publik. Pelaku KDRT merupakan anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bukhari Yusuf. Bukhari dilaporkan istri keduanya karena diduga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dugaan KDRT terjadi beberapa kali selama kurun waktu 2022. Penasehat hukum korban mengatakan korban telah melaporkan kasus tersebut sejak November 2022 ke Polrestabes Kota Bandung. Namun pada 9 Mei, laporan tersebut dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri karena lokasi kejadiannya ada di 3 daerah, yakni Depok, Bandung, dan Jakarta. Korban telah meminta perlindungan dari LPSK yang kemudian sejak Januari 2023 status korban terlindung. Sementara itu PKS sudah melakukan proses penyelidikan internal dan kadernya sudah menandatangani surat pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Karena Bukhari telah mundur dari anggota DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR tidak bisa memproses KDRT tersebut dan kini kasusnya ditangani Bareskrim Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat bicara soal penggeledahan kantor Kemensos oleh penyidik KPK pada Selasa sore. Risma mengaku tidak mengetahui kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras, lantaran dirinya belum menjadi Mensos saat kasus tersebut bergulir. Risma menilai program bansos beras tersebut aneh karena melibatkan banyak pihak. Dia mau cari data di Kementerian Sosial. Oh ya silahkan, saya bilang gitu. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Mereka naik, sudah ketemu saya, mereka naik. Naik, terus saya nggak tahu. Udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Sosial terkait dugaan korupsi bansos beras untuk keluarga penerima manfaat dan program Keluarga Harapan. KPK mengincar dokumen bantuan sosial PKH tahun 2020 dengan menggeledah kantor Kemensos selama 8 jam dan membawa sejumlah barang dari ruang yang digeledah. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka, salah satunya adalah mantan Dirut Transjakarta Kuncoro Wibowo. Dari Jakarta, Rian Rahmat, Tri Julianti, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi belum menahan 2 tersangka kasus suap koperasi simpan pinjam inti dana. Sekretaris MA Hasbi Hasan keluar gedung KPK pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh Dadan Tri Yudianto mantan Komisaris BUMN Wika Beton. Sekretaris MA Hasbi Hasan irit bicara usai diperiksa. Sebagai warga negara, saya akan taati proses hukum. Terkait dengan penyampaian penyidik, ya silakan tanya. Saya nggak mungkin melakukan proses hukum. Ya. Hasbi dan Dadan diperiksa 7 jam oleh penyidik KPK yakni mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Saat Hasbi Hasan tiba, terdapat perempuan yang mengaku mempunyai bukti yang dapat meringankannya dalam kasus perkara ini. Kenapa saya sekarang mau mengungkap ini rekaman, karena saya pikir orang tua saya waktu itu dijolimi orang lain gitu kan, bahkan di persidangan pun orang tua saya tidak terbukti bersalah, tapi karena sudah menjadi target untuk dijadikan tersangka. Sementara itu mantan Komisaris BUMN Wika Beton Dadan Tri Yudianto bungkam ketika ditanya awak media usai diperiksa. Dadan keluar gedung KPK tidak lama setelah Hasbi Hasan meninggalkan gedung merah putih KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam keterangan
persnya Selasa kemarin di Jakarta, PLT Menkominfo Mahfud MD menyatakan dari dana 10 triliun yang telah dibelanjakan berdasarkan laporan BPKP, hanya 2 triliun yang benar-benar dibelanjakan untuk pembangunan menara pemancar atau BTS. Ada 10 triliun dana yang menguap. Mahfud minta Dirjen Kemenkominfo mengejar uang yang diduga dikorupsi. Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menangkap WP dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G Kemenkominfo. Penangkapan dilakukan di Keimigrasian Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada Selasa siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. WP adalah orang kepercayaan tersangka IH yang menjadi penghubung dengan pihak-pihak tertentu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kemenkominfo tersebut. Selanjutnya, WP ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 23 Mei 2023 hingga 11 Juni 2023 di Rutan Salemba, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta dan Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kan adanya tersangka baru terkait kasus korupsi BTS di Kemenkominfo. Nama yang terseret kasus ini dinilai masih akan terus bertambah melihat kerugian negara yang cukup fantastis. Melihat adanya nama baru yang menjadi tersangka dari kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini, Partai Persatuan Indonesia menilai sebagai hal yang wajar. Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama Satria Langkun, melihat di dalam kasus ini terdapat aksi pencucian uang yang harus diselidiki lebih lanjut. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, Kendal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Partai Perindo mendukung aksi bersih-bersih pemerintah, khususnya apa yang dilakukan Kejaksaan Agung atas kasus korupsi BTS, dan berharap peristiwa ini dapat diusut dengan tuntas. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ketua Bidang Hukum Internal Organisasi DPP Partai Perindo, Christoforus Taufik, bersilaturahmi dengan sahabat Kris dan warga di Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain silaturahmi, Chris Taufik juga menjelaskan program Partai Perindo yang fokus membantu para pelaku UMKM untuk bisa berkembang dan lebih sejahtera, seperti bantuan modal usaha dan gerobak Perindo. Silaturahmi, memperkenalkan diri bersama sahabat-sahabat yang ada di sini. Intinya kita silaturahmi ke masyarakat, mohon dukungan, mohon doa. Bisa membawa suatu perubahan, termasuk untuk masyarakat sini. Siapa tahu apa yang diinginkan bisa dipenuhi dengan kehadirannya bapak-bapak dari Perindo ini. Sementara itu di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Yusuf Nakaseng dan Ketua DPP Partai Perindo Sulteng Mahfud Maswara membuka Liga Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini bekerjasama dengan Forum Pembina Olahraga Sekolah Sepak Bola Indonesia. Partai Perindo memiliki komitmen untuk tetap mendukung kegiatan sepak bola usia dini. Jadi walaupun dari kampung terus semangat. Kita ini, ya saya Pak Mahfud akan mendukung. Kita akan
mencita-citakan membuat satu program agar turnamen ini terus berlangsung secara berkala. Partai Perindo mendukung talenta muda sepak bola Indonesia untuk bisa berlatih keras sehingga bisa mewakili Indonesia mengharumkan nama bangsa di ajang pertandingan internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Layanan perizinan satu pintu dalam proses penyelenggaraan sebuah event menjadi impian yang ditunggu-tunggu para event organizer di Indonesia. Pasalnya, hal tersebut mampu mempermudah serta mempercepat proses terselenggaranya event secara tepat waktu. Kemenparekraf kini tengah menunggu hasil akhir yang telah disampaikan ke Kemenko Marves dalam rekomendasi sistem perizinan satu pintu ini. Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Kita harapkan nanti jadi semua prosesnya digitalisasi, nggak menunggu harus dari satu meja ke meja lain. Karena dampak dari event ini yang sangat luar biasa dan kita harus mampu untuk ikut dalam transformasi digitalisasi. Nantinya, sistem ini akan digarap langsung oleh Kementerian Kominfo dalam sebuah platform aplikasi yang mendigitalisasi izin setiap event di Indonesia. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Jalur alternatif yang menghubungkan Banjarnegara, Kabupaten Kebumen di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ambles. Akibatnya jalur ini sementara tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau kondisi jalan yang ambles sedalam 2 meter akibat curah hujan yang tinggi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ada 2 desa yang terganggu akses jalan akibat rusaknya jalan ini. Pemkab Banjarnegara memperbaiki jalan rusak menggunakan skema anggaran kedaruratan. Di bawah itu ada indikasi ada airnya. Maka tadi secara keteknisan itu mesti dibuatkan tempat untuk air itu bisa ngalir. Kalau itu bisa dilakukan bagus. Memang area ini area yang luar biasa terjal gitu ya. Dan tadi dari BNPB juga sudah, BPBD sudah menghitung. Ternyata ini area patahan, jadi di belakang itu juga sudah jurang gitu. Jadi memang kita konstruksinya mesti hati-hati betul. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menggelontorkan bantuan untuk pemerintah Kabupaten Banjarnegara di tingkat desa dan kecamatan. Bantuan ini berasal dari APBD Jawa Tengah tahun anggaran 2023. Bantuan diberikan di Puskesmas Punggelan 2, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Bantuan diberikan untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Bantuan juga diberikan untuk pembangunan puskesmas yang dilakukan selama 6 bulan agar lebih baik melayani masyarakat. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga menggelar program edukasi Gubernur Mengajar di SMA Negeri 1 Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam program edukasi ini, Gubernur Jawa Tengah mengajak siswa, guru, dan staf sekolah untuk lebih aktif mengamalkan Pancasila dan memerangi berita bohong yang beredar di media sosial. SMA Negeri 1 Karangkobar dikenal sebagai sekolah percontohan karena memiliki banyak prestasi, bahkan beberapa siswanya dikirim ke mancanegara. Empat kapal perang dikerahkan dalam latihan di pesisir pantai Tanjung Batu, Sauka, Kota Sorong, Papua Barat. Pangko Armada 3, Laksda TNI Rahmat Jayadi memimpin langsung latihan operasi pertahanan pantai dan gladi tugas tempur kapal TK3 garis miring L3 tahun 2023 di sejumlah titik latihan tempur yang berada di sekitar perairan Sorong dan Samudra Pasifik. Dalam latihan ini 4 kapal perang terbaik dikerahkan serta 1 unit pesawat udara CN 235P8304 milik Puspenerbal. Latihan tempur ini untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dan mengukur kesiapan serta kemampuan tempur. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam.
Warga Upang Jaya Banyuasin tuntut hak plasma. Kloter pertama haji Sumsel didominasi lansia. Kerajinan kain Tajung eksis dan lestari. Selamat pagi pemirsa, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim Anyus Sumsel edisi hari ini, Senin 29 Mei 2023. Saya Romi Afriansa, inilah Anyus Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, puluhan warga Desa Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Selatan. Warga meminta agar DPRD membantu penyelesaian konflik plasma perusahaan perkebunan dengan masyarakat. Di depan kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan membentangkan spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan, puluhan warga Desa Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa dilakukan warga lantaran warga menilai telah terjadi dugaan pengingkaran kesepakatan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Trans-Pasifik Agroindustri kepada masyarakat Desa Upang Jaya. Kedatangan puluhan petani sawit ke kantor DPRD Sumsel untuk mendapatkan pembelajaran dan mendapatkan solusi yang diinginkan masyarakat agar PT Trans-Pasifik Agroindustri segera merealisasikan apa yang terjadi tuntutan masyarakat. Persoalan ini mulai dirasakan warga sejak tahun 2016. Sejumlah anggota plasma masyarakat Desa Upang Jaya belum mendapatkan hasil panen yang dikelola pihak Koperasi Maju Bersama. Tuntutan warga Desa Upang Jaya hanya meminta hak mereka selaku warga Desa Upang Jaya untuk kekurangan dari plasma yang diberikan oleh PT Trans-Pasifik dengan daftar CPP yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Ketua Plasma. Semenjak tahun 2016 sampai sekarang, warga Desa Upang Jaya yang mendapatkan cuma 84, yang selainnya hanya menonton. Berdasarkan SK Bupati tahun 2012 yang ditandatangani oleh almarhum Amiruddin Inut, menetapkan calon-calon plasma yang sudah memenuhi persyaratan. Namun ternyata dari 910 hektar yang diberikan kepada masyarakat, yang diberikan kepada 684 orang itu ternyata hanya 84 orang yang memang Desa Upang Jaya. Dan hal inilah yang mereka tuntut karena masyarakat Desa Upang Jaya yang lainnya belum menerima. Pimpinan DPRD Sumsel akan mengagendakan pemanggilan PT Trans-Pasifik Agroindustri untuk memberikan keterangan terhadap tuntutan masyarakat. Dari Palembang, Muhammad Riza Palevi, iNews melaporkan. Sementara itu puluhan warga 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang melakukan aksi damai menolak putusan Mendagri 134 tahun 2022 tentang batas daerah Banyuasin dengan Kota Palembang. Menurut warga, Permendagri tersebut telah menabrak peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1988. Dengan membentangkan spanduk dan baliho, puluhan warga Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang yang tergabung dalam paguyuban Alexandria dan Forum Gria Sumsel Sejahtera Bangkit melakukan aksi unjuk rasa mimbar bebas di Jalan Opi Raya Jakabaring Palembang. Aksi masyarakat ini sebagai bentuk penolakan atas putusan Menteri Dalam Negeri nomor 134 tahun 2022 yang menyatakan wilayah di 3 RT dan 2 RW di Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Menurut warga, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 134 tahun 2022 menabrak peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Palembang dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Ogan Komering Ilir. Terbitnya Permendagri nomor 134 tahun 2022 dinilai telah merugikan masyarakat setempat. Padahal mengacu pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1988, telah banyak pembangunan seperti gedung DPD RI, gedung BNN,
Gedung Pengadilan Militer, Gedung Juang, dan PT UN. Kita melakukan aksi demo damai untuk menuntut hak-hak kami yang merasa dijolimi. Karena apa? Kami beli rumah di sini dari tahun 2016, itu legalitas kami sudah masuk Kota Madya Palembang. Dari mulai KTP, KK, sertifikat rumah, PBB, BPHTB, kita pembalik nama dari pengembang ke kita, itu semua ke Kota Madya. Dibentuknya PP 23 tahun 88 itu adalah tujuannya adalah perluasan wilayah Kota Palembang yang mengambil dari beberapa wilayah kabupaten, terutama pada saat itu masih Musi Banyuasin. Nah, pada saat itu tujuan perluasan kota ini adalah untuk pembangunan ibu kota provinsi, penata ruangan ibu kota provinsi. Warga meminta agar pemerintah melakukan pengkajian ulang terhadap putusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2022 tentang tapal batas Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Dari Palembang, Muhammad Reza Palepi, iNews melaporkan. Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemkab Musi Banyuasin digeledah puluhan penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Penggeledahan terkait dugaan tipikor pekerjaan pemasangan pipa transmisi senilai 7 miliar rupiah lebih. Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penggeledahan secara mendadak di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman atau Perkim Musi Banyuasin. Sejumlah ruangan di kantor Perkim yakni ruang bidang pembangunan sistem penyediaan air minum, PS Pampil, dan ruang subak keuangan aset digeledah tim penyidik Kejari Musi Banyuasin. Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pemasangan pipa transmisi dari Desa Langkap ke Desa Tanjung di Kecamatan Babat Supat dengan nilai anggaran yang fantastis. Usai menggeledah sejumlah ruangan kantor Dinas Perkim, tim penyidik membawa box putih yang diduga berisi dokumen penting. Pagu anggaran proyek tersebut adalah Rp7.905.690.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021. Kami dari tim penyidik Kejari Musi Banyuasin untuk kepentingan penyidikan hari ini telah melakukan serangkaian kegiatan. Mungkin berkaitan dengan kasus apa? Secara gambaran umum mungkin mengenai kegiatan di tahun 2021, ya. Untuk lebih lanjutnya ada press release nanti ya. Berapa berkas? Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi kloter pertama Haji Sumsel didominasi lansia. iNews Prime malam hari. Anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 19 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Sebanyak 354 jemaah asal Sumsel dan 5 petugas pendamping embarkasi Palembang resmi berangkat dalam keberangkatan pertama di tahun 2023. Keberangkatan tahun ini didominasi oleh para lansia. Sumatera Selatan resmi memberangkatkan 449 jemaah haji asal Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan ditambah 5 orang petugas pendamping melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Keberangkatan pertama embarkasi Palembang kemarin dengan menggunakan pesawat Airbus 330300. Keberangkatan kali ini didominasi oleh para lansia. Petugas pun telah mempersiapkan jalur khusus serta kelengkapan medis guna memastikan kenyamanan serta kesehatan para jemaah selama keberangkatan hingga menunaikan ibadah haji. Sebelum keberangkatan, para jemaah dibekali pelatihan serta pemeriksaan kesehatan di Asrama Haji Palembang. Ya, tidak penerbangan reguler semuanya bisa berjalan dengan baik reguler maupun khusus penerbangan haji ini. Dan kita merencanakan untuk setiap harinya ada 1 kloter. Total ada 23 kloter dari Sumatera Selatan gabung dengan 3 haji antara, yaitu dari Bangka Belitung 3 kloter. Nanti tanggal 4, 5, dan 7. Nah, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar semuanya. Dan nanti pada akhirnya kita bisa memberikan layanan terbaik buat para jamaah haji. Berarti di kantor imigrasi Palembang, kita sudah clearance dari asrama haji. Jadi beliau masuk sampai di bandara tinggal naik saja. Sampai saat ini tidak ada masalah. Sekarang kan 350 orang pun sudah kita clearance sejak tadi pagi pas perpisahan dari dengan Pak Gubernur sudah clear, langsung masuk tinggal selesai. Sumatera Selatan telah mempersiapkan 20 kloter digabung dengan 3 kloter asal Bangka Belitung hingga berjumlah 23 kloter hingga akhir keberangkatan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kinerja pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi dinilai berprestasi dalam memimpin Bumi Serasan Sekate. Kabupaten Musi Banyuasin kini Apriyadi kembali mengemban amanah sebagai pejabat Bupati Musi Banyuasin untuk melanjutkan program dan pembangunan. Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi bersama sejumlah anggota DPRD Musi Banyuasin hadir di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumatera Selatan dalam agenda penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri melalui hasil kunjungan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru beberapa waktu lalu. Apriyadi, pejabat Bupati Musi Banyuasin, menilai berprestasi dalam kinerjanya sehingga masa jabatan pejabat Bupati Musi Banyuasin diperpanjang 1 tahun ke depan untuk memimpin kembali Bumi Serasan Sekate Kabupaten Musi Banyuasin. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyerahkan langsung surat keputusan Mendagri. Dalam waktu 1 tahun, pejabat Bupati Apriyadi banyak melakukan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Musi Banyuasin hingga berhasil meraih ranking ke-4 berkinerja baik di Indonesia. Apriyadi merupakan putra daerah asli Kabupaten Musi Banyuasin, kelahiran Desa Bumi Ayu, Kecamatan Lawang Wetan, kembali mengemban amanah dan bertanggung jawab sepenuhnya. Selain itu, Apriyadi menjalankan tugas dengan maksimal dalam pembangunan infrastruktur dan menuntaskan masalah kemiskinan ekstrim di Musi Banyuasin. Dan hari ini ada seremonial penyerahan SK perpanjangan. Dan kita tentu ucapkan selamat kepada Pak Apriyadi, mudah-mudahan bekerja menyadari bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan yang ringan, juga penuh dengan tantangan, resiko, dan tanggung jawab yang tinggi. Usai diresmikan sebagai pejabat Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi mengucapkan terima kasih dan bersyukur karena masih diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas dan membangun di Musi Banyuasin yang sedang berlangsung. Yang pertama,
rencana-rencana kegiatan yang sudah disusun bersama kawan-kawan legislatif, kemudian kawan-kawan kepala UPD yang sekarang sudah mulai berjalan, akan kita terus lakukan percepatan untuk pelaksanaannya supaya sebelum berakhir tahun anggaran masyarakat sudah merasakan manfaat dari program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan, dan insya Allah itu sekarang ini sedang berproses. Semoga ke depan bisa merealisasikan program-program dengan maksimal dengan dukungan OPD serta elemen masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, diberlakukannya kembali Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019, DPW Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia bersama DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia meminta pemerintah memberikan kebijakan untuk memudahkan pengiriman serta untuk menghindari kemacetan dan berbagai hal yang tidak diinginkan. Keluhan para sopir angkutan kontainer yang antri menuju pelabuhan Peti Kemas. Kemacetan yang ditimbulkan di kawasan Jalan Nurdin Panji, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang. Ini para sopir menjadi gelisah ketika mereka mendapat julukan pembawa monster kematian akibat seringnya laka lantas yang dapat menimbulkan kerugian baik dari segi mobil, akibat luka berat maupun kehilangan nyawa dan kerugian material akibat kerusakan kendaraan bagi pengguna jalan lain. Menyikapi hal terjadi, DPW Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia Alfi bersama DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau Apritindu Sumsel menyatakan sikap. Alfi bertugas sebagai koordinator angkutan barang bongkar muat dari produsen menuju pelabuhan Peti Kemas maupun sebaliknya. Apritindu sebagai asosiasi yang membawai truk pengangkut barang dari dalam dan luar pelabuhan menginginkan pemerintah Kota Palembang memberikan kebijakan dan kelonggaran lalu lintas truk kontainer. Sejak diberlakukannya Perwali Nomor 26 Tahun 2019, terjadi kendala waktu yang membuat para sopir terpaksa mengantri dan menunggu cukup lama. Pasalnya aturan jam operasional angkutan barang dalam kontainer hanya diizinkan jam 21 malam sampai jam 6 pagi sehingga terkena dampak kemacetan mulai jam 14.00. Dilarang masuk kota kan? Alasannya ya mobil besar ini katanya jadi monster masyarakat macet. Padahal kami ini bukannya berkeliaran tanpa sebab, kami kan mencari makan. Kan kalau kami suruh nunggu dari pagi sampai jam 9 malam, berat Pak. Ya mana kami juga tak nunggu. Iya. Jadi selama ini Pak, untuk angkutan ini memang terjadi kendala-kendala. Di tahun 2019 itu ada namanya Perwali yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Palembang, Perwali nomor 26 itu tahun 2019, bahwa diaturlah jam operasional angkutan barang-barang dari dan kapal bom baru itu. Kita tahu itu. Perwali nomor 26 tahun 2019 ini sudah kami usulkan untuk diberi kebijakan, terutama untuk barang-barang yang masuk, terutama barang ekspor itu sudah beberapa kali Pak, cuma belum diberikan kebijakan atau kesimpulan yang bisa mendukung kami gitu ya. Alfi dan Aprindo meminta pemerintah memberikan kebijakan dan solusi yang terbaik agar tidak terjadi penumpukan mobil-mobil yang tidak mempunyai lahan parkir demi kelancaran ekspor impor sebagai devisa negara. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Kerajinan kain tajung eksis dan lestari. Informasinya kami hadirkan sesaat. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini di sana? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal. Ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya
menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa, organisasi Ikatan Wartawan Online Indonesia atau IWO Indonesia berkomitmen menjadikan nama baik jurnalis, salah satunya dengan memperkuat struktur kepengurusan tingkat kabupaten. Kepengurusan IWO Indonesia di Kabupaten Oku Timur resmi dilantik. Dalam acara pelantikan tersebut dihadiri beberapa pejabat penting yang ada di Kabupaten Oku Timur dan Ketua Umum IWO Indonesia Icang Rahardian, beserta anggota IWO dari beberapa kabupaten lain di Gedung Bina Praja 1 Kabupaten Oku Timur. Ketua IWO Indonesia Kabupaten Oku Timur, Ihsan Muhtar, mengatakan berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai jurnalistik agar mawa IWO Indonesia sebagai wadah jurnalis terpercaya akan selalu terjaga. Hal tersebut senada dengan yang ditekankan Ketua Umum IWO Indonesia kepada seluruh anggotanya yang ada di Kabupaten Oku Timur agar selalu menjaga nama baik IWO Indonesia dan nama besar jurnalis. Teman-teman DPD yang telah dilantik, lakukan komunikasi yang baik, lakukan kerjasama untuk membangun Oku Timur maju lebih mulia. Dari Oku Timur, Jatmiko iNews melaporkan. Keahlian menenun kain tajung kain khas Palembang diturunkan dari orang tua, mengasah kemampuan Udin Abdillah menjadi pengusaha sukses di kota Palembang. Bahkan kini, Udin memiliki rumah produksi pribadi dan menjajakan ragam motif tajung di sentra tenun tajung Palembang. Kini dirinya semakin sukses berkat bantuan dari Bank BRI. Selain songket, ternyata Palembang juga memiliki kain tenun lain, yakni kain tajung yang bermotif menawan dan elegan. Usaha ini ada di Jalan Aibtu Awahab, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Kain tajung biasanya dipakai kaum laki-laki dalam kegiatan adat Palembang, pernikahan, dan acara-acara sakral lainnya. Salah satu ragam motif tajung di sentra tenun tajung milik Udin Abdillah menjadi salah satu yang sukses di Kelurahan Tuan Kentang. Udin sudah mulai merintis usahanya sejak 1984 dengan meneruskan usaha orang tua. Dirinya termasuk generasi keempat meski mengalami jatuh bangun usaha, apalagi saat krisis moneter 1998. Namun kecintaannya melestarikan warisan budaya tetap meneguhkan dirinya terhadap usaha ini. Bahkan Udin bertekad meregenerasi pemuda dan pemudi di sekitarnya, Kelurahan Tuan Kentang. Kini ia memiliki puluhan karyawan dan berhasil memproduksi puluhan lembar kain tajung per bulannya. Kain tajung hasil produksinya dijual mulai harga Rp250.000 hingga Rp400.000 tergantung ukuran dan kerumitan motifnya. Udin Abdullah mengatakan usahanya kian berkembang berkat bantuan dari Bank BRI yang memberikan kredit usaha rakyat dan CSR bantuan alat pembuatan kain tajung. Pengrajin-pengrajin ini banyak melalui BRI itu kita telah dibantu masalah permodalan, terutama kredit UMKM, KUR. Itu kayaknya sih banyak membantu pengrajin-pengrajin. Jadi intinya sih cukup kita di klaster Tuan Kentang ini dibantu oleh BRI itu ya terutama dari pinjaman modal, terus bantuan ada peralatan untuk proses pembuatan kayak jumputan itu ya. Sementara itu perwakilan BRI UMKM Klaster Tuan Kentang, Al-Azim, mengatakan ada 50 UMKM yang dibina BRI untuk Klaster Tuan Kentang. BRI terus mengedukasi produk digitalisasi BRI dengan menyediakannya di setiap galeri UMKM. Dari
unit BRI kita membantu pengrajin di sini. Pembinaannya yang pertama biasanya dari hasil produksinya, kalau mereka butuh apa yang dibutuhkan seperti panci ataupun alat-alat untuk produksi. Sekarang setiap pengrajin kita berikan kris. Nah, untuk pertama kan kalau anggota klaster kan kita buatkan tabungan, itu sudah langsung kita paketkan dengan pembuatan kris. BRI juga berperan dalam penataan lingkungan produksi kain tajung, sehingga pengunjung lebih nyaman, sehingga diharapkan dapat memberikan produk perajin klaster Tuan Kentang. Dari Palembang, Adriansa Nugraha, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang